Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran Quran Hadis dengan tema pada hari ini kurai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Nanti silakan kalian mempelajari tentang materi-materi yang ada di dalam video pembelajaran ini. Nah, untuk pertama-tama bagi anak-anak semua, kita bisa melihat tentang bagaimana pengertian dari tamak harta. Seperti yang kalian lihat di tampilan video ini, bahwa tamak terhadap harta adalah suatu keinginan yang amat besar untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya, yang didorong oleh kecintaan terhadap harta melebihi yang lainnya. Dalam artian yang lain, tamak terhadap harta ini bisa diartikan juga sebagai serakah yang nantinya bisa berdampak kepada pelitnya orang untuk mengeluarkan hartanya, terutama dikeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebisa mungkin harus menjauhi salah satu dari sifat ini, yang mana ini bisa membawa kemadharatan bagi kita semua. Ini bisa membawa hal-hal negatif untuk diri kita semua. Jadi kalian berusahalah semampu kalian dalam kehidupan sehari-hari itu, jauhilah salah satu sifat tercela ini, sehingga kita dalam pola kehidupan kita bersyukur kepada Allah, terhindar dari sikap tamak terhadap harta. Nah, anak-anak sekalian, bisa kalian lihat tampilan di video pembelajaran ini. Di sini dicantumkan beberapa hal negatif yang bisa ditimbulkan dari perilaku sifat tamak. Di sini diantaranya adanya bakhil, egois, individualis, ambisius, bahkan al-wahn, yang mana beberapa hal-hal negatif ini merupakan dampak dari adanya sifat tamak terhadap seseorang. Makanya kita jauhilah sifat tamak, sehingga kita juga terbebas dari hal-hal atau perilaku-perilaku negatif seperti yang tertera dalam video pembelajaran ini. Nah, lebih lanjut dijelaskan bahwa dampak dari sikap tamak itu seperti yang sudah ada di halaman sebelumnya, bahwa adanya bakhil, egois, individualis, ambisius, serta al-wahn. Di sini dijelaskan bahwa bakhil ini adalah sikap terlalu sayang terhadap harta, sehingga orang itu enggan memberikan kepada orang lain, atau mungkin dalam istilah yang lain disebut pelit. Jadi tidak mau menginfakkan hartanya kepada orang lain, apalagi menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ada juga perilaku egois, yang mana di sini akan mementingkan keinginan sendiri tanpa melihat bagaimana kepentingan orang lain, tanpa melihat bagaimana kepentingan umum. Jadi bagaimana enaknya kita saja, ini tidak boleh ada dalam diri kita. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan perilaku individualis, yang mana sikap di sini adalah sikap yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi lebih berfokus kepada diri sendiri. Mau orang lain susah, mau orang lain senang, kita acuh saja. Kita tidak ada keinginan untuk membantu mereka. Ini juga merupakan dampak negatif dari adanya sikap tamak dalam diri kita. Yang berikutnya ada perilaku ambisius. Bagaimana di situ adanya keinginan berlebih untuk mengumpulkan harta dengan tujuan harta itu ditumpuk, harta itu ditambah hanya untuk memenuhi hasrat dan nafsu pribadi saja. Dan yang terakhir, adanya karakter ataupun juga sifat al-wahn, yang mana ini merupakan puncak dari adanya dampak sifat tamak, di mana kita akan takut terhadap mati, dan kita akan terlalu besar cinta kepada dunia, sehingga otomatis terhadap infak, sedekah, bahkan untuk kehidupan akhirat, kita tidak akan mau tahu. Kenapa? Karena kita takut dengan yang namanya kematian. Nah, anak-anak semua, ini beberapa dampak negatif dari adanya sifat tamak.
kalian selain memahami dari pengertiannya, kalian memahami dari segi maknanya, berusahalah dalam kehidupan sehari-hari kita menjauhi dari sikap tamak ini sehingga kita terhindar dari dampak sikap tamak tersebut. Apakah perilaku bakhil, egois, individualis, ambius, ataupun juga al-wahn. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih bisa kalian memahami tentang makna dari sikap tamak ini, setelah ini silakan kalian perhatikan, kalian tonton video, kalian juga cermati bagaimana hikmahnya dari kisah yang akan Bapak tampilkan ini yang berkaitan dengan kisah Qarun yang merupakan salah satu umat dari Nabi Musa alaihi salam. Tenggelamnya harta si Qarun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Al-Kisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Qarun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yashar, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Qarun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta, supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Qarun diberi kecukupan harta. Hari demi hari, kekayaan Qarun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Qarun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Qarun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Qarun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Qarun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang, aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Qarun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh paginya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Wah, lihatlah Qarun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat berkilau. Benar, saudara. Tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Qarun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Qarun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Qarun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Qarun tetap bersikukuh
tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah wahai Musa, kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika, langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan sebelum Sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, diantaranya jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia, seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian materi untuk pembelajaran hari ini yang mana bertemakan kurai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Semoga dengan adanya materi ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa bermanfaat juga untuk Bapak. Dan mudah-mudahan dengan adanya juga materi ini, kalian bisa lebih mengenal lagi, bisa lebih memahami lagi bahwa sikap tamak ini berdampak buruk bagi kita dalam kehidupan sehari-hari.